Oke, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya di sini, di mana lagi kalau bukan di Cerita Pinjol, oke? Oke, di sini teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya akan berikan informasi sedikit bagi teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway dari channel ini ataupun mendapatkan dana kaget, silakan support channel ini dengan cara subscribe, like, dan tonton video ini minimal 4 menit, oke teman-teman, biar teman-teman bisa mendapatkan giveaway ataupun dana kaget, oke? Dan kalau seandainya target kita sudah mencapai 1000 jam tayang, 1000 viewers video ini, saya akan berikan giveaway dan dana kaget untuk teman-teman subscriber tercinta dari Cerita Pinjol ini, oke? Oke, itu saja informasi yang pertama. Biar tambah ramai, silahkan subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman yang lain, oke? Oke, kita kembali ke pembahasan untuk hari ini, oke? Nah, di sini sesuai dengan judul dan tema kita hari ini, bagaimanakah seandainya resiko kalau kita mengabaikan telepon dari Desi ataupun WhatsApp dari debt collector online dari pinjol-pinjol itu sendiri, oke? Oke, teman-teman, di sini saya akan berikan pengalaman terbaik, oke? Di sini saya sudah mengajarkan kalau seandainya teman-teman tidak bisa membayar atau tidak bisa melunasi tunggakan di kredit pintar ataupun Akulaku ataupun Easy Cash, itu adalah pinjol-pinjol raksasa ataupun di pinjol-pinjol yang lain, teman-teman, saya sarankan galbaikan saja, dan saya sarankan untuk tidak untuk mengabaikan, oke? Untuk mengabaikan dari telepon ataupun WhatsApp dari DC pinjol itu sendiri, oke? Itu yang selalu saya sarankan. Resikonya apa? Nah, di sini pertanyaan besar sekali, oke? Resikonya apa kalau kita mengabaikan dari DC itu WhatsApp ataupun telepon dari mereka, oke? Resikonya itu tidak ada, oke teman-teman. Itu yang selalu saya sarankan, silakan digalbai, resikonya tidak ada, oke. Kenapa saya bilang tidak ada? Dikarenakan mereka hanya mengancam atau menelpon. Resikonya sama sekali tidak ada, oke. Kalau seandainya mereka mau ke jalur hukum mengajukan untuk perdata, mereka prosedurnya sangat panjang dan mereka memerlukan uang yang banyak untuk mengurus itu semua, oke. Dan domisili klien itu tidak di Jabodetabek saja, oke. Tentunya domisili ini dari Sabang sampai Merauke orang meminjol pinjaman online ini, oke teman-teman. Jadi jangan pernah takut, karena tidak mungkin ada sendirian yang galbay di negeri kita ini, oke. Sudah banyak sekali orang yang galbay gagal pinjol, tetapi mereka santai-santai saja. Kenapa Anda harus takut, oke? Saya di sini tidak menyarankan teman-teman galbay dengan secara sengaja dari hati teman-teman sendiri. Di sini saya menyarankan galbay kalau seandainya teman-teman sudah mencari kesana kemari, sudah sampai menjual harta benda di dalam rumah untuk membayar pinjol, itu tidak pernah saya sarankan. Saya menyarankan di sini galbay itu kalau seandainya teman-teman tidak bisa sama sekali, oke? Uang kerjaan kita ataupun gaji teman-teman tidak bisa mencukupi untuk keluarga teman-teman ataupun yang lainnya yang lebih penting dari untuk membayar pinjol, saya sarankan tidak usah membayarnya dahulu. Kalau teman-teman ingin sekali membayarnya, solusinya tetap kita tanggapi untuk DC pinjolnya, teleponnya ataupun WhatsApp-nya. Teman-teman silakan ditanggapi bahwa teman-teman ingin mengembalikan, tapi tidak dengan waktu sekarang, oke? Dengan waktu yang tidak ditentukan. Kalau seandainya minggu depan kita punya duit ataupun bulan depan ataupun bulan depannya lagi, 2 bulan, 3 bulan, silakan dibilang seperti itu. Saya punya itikat baik untuk membayar pokoknya saja. Itu bisa dikonsultasikan ataupun bisa dibicarakan sama DC pinjol itu, oke? Itu adalah solusi terbaiknya. Itu yang pertama, oke teman-teman. Jangan pernah membayarnya kalau seandainya sudah kepepet sekali, oke? Itu resikonya tidak ada. Sekali lagi, resikonya tidak ada kalau kita seandainya mengabaikan WhatsApp ataupun telepon dari DC pinjol. Ingat, oke teman-teman, jangan pernah menyusahkan teman-teman sendiri kalau seandainya teman-teman tidak mampu membayarnya. Saya tidak pernah menyarankan untuk gali lubang, tutup lubang untuk menutupi pinjol 1 dan pinjol 2, pinjol 3. Ternyata kita meminjam lagi sampai 10 pinjol pun itu akan menyengsarakan rakyat kita sendiri. Menyengsarakan diri kita sendiri. Lebih baik kita fokus ke kerjaan kita. Apapun kerjaan kita silakan difokuskan. Jangan pernah mengabaikan pekerjaan. Anak istri itu yang diutamakan, oke? Itu yang paling diutamakan. Kalau seandainya sekarang banyak masyarakat kita yang lari ke pinjol dan terjerat pinjol, saya sarankan, oke teman-teman, berhentilah meminjol dan berhentilah gali lubang tutup lubang. Silakan cari pekerjaan sampingan untuk menghidupi anak istri kita. Fokus cari sampingan saja, oke? Kalau seandainya kerjaan kita tidak bisa menutupinya, oke, gaji pekerjaan sekarang tidak bisa menutupinya, silakan teman-teman cari pekerjaan yang layak untuk cari sampingan untuk menutupi, oke, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kita gerakan nasional, gerakan dari Sabang sampai Merauke untuk galbay pinjol kalau seandainya tidak bisa membayarkan lagi. Tutup pikiran teman-teman untuk meminjamkan ke pinjol online, aplikasi pinjaman online. Itu sama saja menjadi
menjadi bulan-bulanan, oke? Itu adalah malapetaka bagi kita sendiri. Sama saja mereka menjajah, menjarah rakyat kita dengan cara modal mereka dari luar. Itu semuanya saya yakin modalnya itu dari luar, besar-besar semua, oke? Apalagi pinjol-pinjol raksasa itu sudah sangat-sangat besar modalnya, ratusan miliar, bahkan ada mungkin yang triliunan rupiah untuk membangun pinjol di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu masih banyak kaum yang menengah ke bawah pendapatannya, jadi mereka menyasar dari yang menengah ke bawah sampai dari yang penghasilan menengah sampai ke bawah. Itu adalah target mereka, karena pasar Indonesia itu masyarakat menengah ke bawah itu melebihi 70%, oke? Ingat teman-teman, jadi mereka menyasar uang-uang di sana, oke? Menyasar uang-uang seperti kita ini yang gajinya cuma 2 juta, 3 juta, ataupun paling besar 4 juta pun itu tidak bisa menutupi kebutuhan dari keluarga kita, oke? Itu yang paling utama, oke teman-teman, harus punya mindset kita. Kalau seandainya tidak bisa lari dari kenyataan ini, silakan digalbaikan saja. Kalau seandainya kita galbay rame-rame, itu pinjol akan bangkrut, karena pemerintah sendiri tidak bisa, oke, membasmi pinjol-pinjol yang seperti ini, oke? Saya saran sendiri, kalau seandainya kita berhenti meminjol pinjaman online, maka otomatis pinjol-pinjol itu sendiri akan cabut atau berhenti dari negeri kita ini, oke? Solusi pinjol itu memang benar ada solusinya, oke? Mereka memberikan solusi pinjaman kepada kita yang lagi kepepet. Tetapi ingat teman-teman, mereka itu sama saja mengeruk atau seperti lintah, oke? Menyedot darah teman-teman semua, oke? Mengikis daging kita secara perlahan, oke? Bisa-bisa kita cerai-berai sama istri, ataupun anak-anak kita tidak bisa terurus gara-gara bunga pinjol, oke? Mereka memberikan tenggang waktu yang sangat-sangat singkat, dan juga mereka juga dengan penagihan yang sangat-sangat brutal, oke? Saya sudah banyak sekali saya melihat daftar-daftar orang yang bisa-bisa bunuh diri, jangan sampai, oke teman-teman, sampai keluarganya hancur dan sampai lari dari rumah ditagih oleh pinjol. Karena kenapa? Mereka meminjamkan pinjaman itu memang sangat mudah, oke teman-teman, sangat-sangat mudah. Hanya dengan KTP tanpa agunan mereka bisa mencairkan dana-dana yang mereka inginkan dan bunga yang mereka inginkan. Mereka dapat dari mana? Pastinya dari bunga-bunga dari teman-teman semua, oke? Mereka bisa membayar gaji karyawan, mendapatkan meraup keuntungan, memberikan pajak, oke? Tentunya beriklan di sana sini, mereka dari bunga-bunga pinjol teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan saja, oke teman-teman, meraup keuntungan berapa banyak, oke? Di mana-mana semuanya sekarang sudah memakai pinjol, oke? Kalau kepepet, orang-orang di Indonesia ini larinya ke pinjol. Maka daripada itu teman-teman, saya sarankan jangan pernah gali lubang tutup lubang. Berhenti meminjol. Lebih baik teman-teman susah hari ini, oke? Dipikirkan lebih baik meminjam sama teman atau saudara kemana-mana daripada meminjalkan ke pinjol lagi, karena mereka menyekik bunganya, oke? Mereka tidak tahu kita siapa, dari kalangan apa. Yang paling penting, target mereka adalah pinjaman ini bisa tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, dan mereka akan mencekik bunganya dari pinjaman dia itu, oke? Seandainya kita mempunyai hutang 1 juta, tidak mungkin mereka mau dikembalikan 1 juta. Sudah pasti mereka diinginkan setidaknya berapa persen untuk dari keuntungan dari 1 juta itu, oke? Daripada itu teman-teman, kalau seandainya tidak bisa pinjol, itu bisa tidak dibayar mereka, maka aman, oke? Aman, karena kita sendiri sudah diasuransikan oleh pinjol itu sendiri kalau seandainya kita tidak bayar. Tetapi di sini saya tidak pernah mengajarkan untuk teman-teman tidak membayar hutang, oke? Kalau seandainya punya pokoknya, silakan bayarkan pokoknya saja. Kalau seandainya tidak mampu juga, silakan, oke? Digalbaikan saja, tidak apa-apa, itu solusinya, oke? Daripada kita mati hari ini, lebih baik kita mati esok hari. Daripada kita susah hari ini, mendingan kita susah esok hari, oke? Yang paling penting tetap semangat, tetap fokus dengan kerjaan teman-teman sendiri. Ini saja, oke, pengalaman saya, berbagi cerita di sini. Silakan subscribe dulu channel ini. Kalau seandainya suka, silakan, oke? Saya akan berikan giveaway bagi teman-teman yang selalu memantau channel kita ini, oke? Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Berjumpa lagi esok hari bersama channel saya Cerita Pinjol. Salam semangat, terima kasih.